Halo, perkenalkan nama saya Tia Andriani dari Prodi Sistem Informasi UPBJ Jaya Purwokerto. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang kedua dari mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Untuk tugas yang kedua dari Sistem Informasi Perencanaan, yang pertama yaitu carilah data informasi penduduk yang ada di wilayah Anda. Data tersebut harus berbentuk data berdasarkan komposisi umur. Nah, di sini yang pertama itu saya suruh membuat piramida penduduk dari data berdasarkan umur. Nah, di sini saya mencari di internet untuk Kabupaten Brebes. Ini di sini yaitu ada berdasarkan umur. Nah, kira-kira seperti ini datanya. Nah, di sini saya sudah merapihkannya di Microsoft Excel. Nah, ini adalah umur dimulai dari umur 0 sampai 4 tahun sampai juga lebih dari 75. Di sini ada laki-laki dan juga perempuan. Berdasarkan video tutorialnya di sini yang pertama yaitu tinggal salin. Nah, saya akan paste di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian selanjutnya kita delete, clear content. Nah, di sini kita sama dengan dan min. Kita masukkan data ini. Kemudian enter. Nah, ini setelah minus. Sini kita tinggal blok tabelnya. Kemudian kita insert. Ini kolomnya yang ini bar, bentuknya seperti ini. Kita klik OK. Nah, di sini menampilkan piramida penduduknya. Nah, di sini kita bisa mengubah tampilannya. Nah, saya akan menggunakan yang ini. Nah, untuk angkanya, untuk umur ini bisa kita rubah, kita pindahkan low. Nah, jadi kira-kira seperti ini adalah piramida penduduk untuk Kabupaten Brebes berdasarkan umur. Di sini kira-kira ini umurnya dan ini adalah jumlah penduduknya. Untuk yang biru ini untuk laki-laki dan yang merah ini untuk perempuan. Nah, ini untuk nomor 1. Kemudian berikutnya untuk nomor 2 yaitu hitung proyeksi penduduk pada tahun 2040. Nah, di sini saya sudah ada data jumlah penduduk dari tahun 2020 sampai 2025 dari Dinduk Capil Brebes. Saya searching di internet. Nah, untuk menghitung proyeksi penduduk ini, yang pertama yaitu jumlah penduduk tahun 2025 sebagai dasar proyeksi. Nah, ini jumlahnya ada 2.084.348 jiwa. Nah, di sini kita hitung dulu laju pertumbuhan penduduk. Rumus laju pertumbuhan penduduk ini yaitu R sama dengan PT per PO ini pangkat 1/N min 1. Di sini P0 ini untuk penduduk awal tahun 2020 dan juga ini untuk PT untuk penduduk akhir tahun 2025 dan N ini adalah jumlah tahun. Jumlah tahun ini dari selisihnya dari 20 sampai ke 2025.
Nah, ini jika diketahui untuk jumlah penduduk awal tahun 2020 ini 1 juta sekian, dan juga ini untuk penduduk 2025 sekian, dan ini adalah tahunnya dari 2020 sampai 2025. Nah, perhitungannya ini jadi penduduk di 2025 dibagi dengan penduduk di 2020, dan di sini dipangkatkan 1/5 dan di sini -1. Nah, kira-kira hasil R-nya itu proyeksi 5 tahunnya itu 0,0117 atau sekitar 1,17% per tahun. Jadi laju pertumbuhan penduduk rata-rata di tahun 2020 sampai 2025 yaitu 1,17% per tahun. Nah, di sini untuk proyeksi penduduk tahun 2040, nah ini proyeksinya yaitu di sini untuk 2040 di sini P0 dan di sini dikali 1 plus RR yang tadi kita buat ini di sini dari data 2020 sampai 2025, dan dipangkatkan N atau tahunnya dari 2025 sampai ke 2040. Nah, di sini perhitungannya kira-kira seperti ini. Untuk proyeksi 2040, ini jumlah penduduk 2025 dikali 1 ditambah 0,017. Nah, ini dipangkat 15. Nah, kira-kira untuk proyeksinya yaitu 2.481.854 jiwa. Jadi proyeksi jumlah penduduk wilayah tersebut pada tahun 2040 adalah 2.481.854 jiwa. Nah, kemudian untuk yang nomor 3 yaitu lakukan analisis perencanaan kebutuhan fasilitas kesehatan tahun tersebut, tahun data dan proyeksi kebutuhan Vaskes di tahun 2040 dan menggunakan formulasi berikut. Nah, ini formulasinya itu kebutuhan Vaskes dibagi jumlah penduduk di wilayah kerja per standar penduduk per 1 unit Vaskes. Nah, di sini catatannya 1 unit puskesmas melayani 30 penduduk atau disesuaikan dengan kepadatan dan luas wilayahnya. Nah, tapi di sini saya menggunakan jumlah penduduk 30.000 saja seperti di sini. Jadi satu puskesmas melayani 30.000 penduduk. Nah, ini rumusnya. Kemudian ini kebutuhan Vaskes pada 2025 dibagi dengan jumlah penduduk 2025 yaitu 69,47, atau bisa kita bulatkan menjadi 70 puskesmas. Ini adalah kebutuhan puskesmas pada tahun 2025. Nah, untuk 2040-nya yaitu kita tinggal membagi untuk penduduk 2040 dibagi dengan 30.000 untuk 1 unit puskesmas, dan di sini hasilnya itu 82,73 atau dibulatkan menjadi 83 unit puskesmas. Nah, jadi di sini untuk penambahan dari 2025 ke 2040 sekitar 13 unit puskesmas. Baik, kira-kira seperti itu saja penjelasan untuk tugas 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.